Publik kembali dikejutkan dengan kabar keretakan pernikahan kedua Angga Wijaya bersama Nurul Kamaria. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi hingga pernikahan yang terlihat adem ayem ini tiba-tiba berujung pada gugatan di meja hijau. Menariknya, di tengah kemelut perpisahan ini, nama sang mantan istri Dewi Persik kembali mencuat dan terseret dalam polemik yang kian memanas. Mulai dari aksi Angga Wijaya yang bersikeras menolak perpisahan, hingga pengakuan mengejutkan dari Nurul Kamaria yang sempat melayangkan permohonan maaf kepada sang ratu gergaji. Lantas, apakah benar ada campur tangan masa lalu dalam keretakan ini? Ataukah ada konflik lain yang sengaja ditutupi dari mata kamera? Dan inilah 5 fakta mengejutkan di balik perceraian Angga Wijaya dan Nurul Kamaria, serta teka-teki keterlibatan nama Dewi Persik di tengah badai rumah tangga mereka. Secara mengejutkan, Angga Wijaya resmi dihantam gugatan cerai oleh sang istri Nurul Kamaria. Namun, yang membuat publik kian ternganga adalah momen pertemuan tak terduga yang terjadi di layar kaca. Di hadapan Dewi Persik yang tak lain adalah mantan istri Angga Wijaya sekaligus host dalam acara tersebut, Nurul Kamaria akhirnya buka suara. Di bawah sorot lampu studio dan tatapan tajam sang mantan, Nurul mengonfirmasi kebenaran gugatan cerainya. Meski atmosfer terasa kental dengan ketegangan, Nurul memilih bungkam 1000 bahasa saat dicecar mengenai alasan utama di balik keputusannya berpisah. Di sisi lain, mengakui bahwa hubungan mereka telah mencapai titik nadir hingga keduanya kini sudah resmi pisah rumah. Lantas, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Nurul Kamaria di depan Dewi Persik? Dan benarkah pisah rumah menjadi sinyal bahwa pintu rujuk telah tertutup rapat bagi Angga Wijaya? Ada perbedaan visi misi kali ya sama beliau gitu kan. Mungkin sering ada perbedaan pendapat. Mungkin kakak juga lebih tahu gitu kan. Saya lebih tahu. Kalau masalah saya kan dulu kan masalah penggelapan uang, jadi kan tanda tangan palsu kan. Nah kalau itu sih nggak ada ya. Kalau yang dari saya ya di aku nggak ada gitu. Nggak ada masalah finance atau dia selingkuh mungkin seperti yang Kak Dewi alami ya. Nah itu nggak ada di saya. Oh, nanti saya akan persiapkan. Di kuasa hukumnya nanti akan persiapkan supaya semuanya lebih jelas, lebih detail, lebih terinci. Hasilnya seperti apa nanti saya sampaikan, nanti akan dikasih tahu. Rumah saya sudah tidak di rumah, cuman saya masih sering di rumah karena kan ada anak saya. Saya harus bertemu sama dia, saya pengen tahu perkembangannya seperti apa. Di saat sang istri Nurul Kamaria sudah melangkah jauh ke meja hijau dengan gugatan cerainya, Angga justru memilih berdiri di arah yang berlawanan. Secara mengejutkan, mantan suami Dewi Persik ini menyatakan keberatan yang amat dalam atas keputusan sang istri. Baginya, komitmen pernikahan yang telah dibangun bukan sekedar janji di atas kertas yang bisa robek begitu saja. Di hadapan publik, Angga tak lagi malu menunjukkan sisi rapuhnya. Ia secara terbuka mengakui masih sangat menyayangi Nurul dan menolak keras adanya perpisahan. Namun, di tengah kerasnya tekad Angga untuk bertahan, mampukah rasa sayangnya meluluhkan hati Nurul yang tampaknya sudah bulat untuk pergi? Ataukah pernyataan keberatan ini hanya akan menjadi babak baru dari drama persidangan yang kian pelik? Ingin jujur terus terang, saya nggak mau ada perceraian, saya pengen baik-baik aja, saya pengen kembali lagi. Apalagi kan sekarang saya udah punya anak ya, itu jadi pertimbangan banget buat menurut saya ya. Nggak usah lah kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik, nggak usah lah ada perceraian ribut-ribut. Menurut saya tuh hal-hal biasa kalau rumah tangga ada cekcok, salah paham atau nggak sejalan ya, itu wajar kalau menurut saya kayak gitu. Itu penting justru gitu. Untuk apa? Untuk supaya kita jadi lebih baik, saling koreksi gitu. Kalau dia ya pengennya, tetap jalan. Tapi berhubung saya ini keberatan, jadi
majelis tadi nyuruhnya saya mediasi sampai ketemu titik terangnya maunya seperti apa. Nah mediasinya juga kan karena nggak sinkron mediasinya dengan saya, akhirnya ditunda lagi. Kalau Ana ya itu masih ke tujuannya, masih pengen lanjutin gugatannya. Kalau saya kan nggak mau, itu yang nggak ketemu. Kenapa nggak mau? Ya saya maunya baik-baik aja, nggak boleh lah ya ada perceraian gitu. Apalagi sekarang saya udah punya anak. Masih sangat mencintai Mas. Itu terus terang masih. Sidang perceraian antara Angga dan Nurul Kamaria kembali digelar dengan agenda yang paling dinantikan, yakni upaya perdamaian atau mediasi. Namun, hasil mediasi kali ini dikabarkan menemui jalan buntu alias deadlock. Tak ada titik temu, tak ada kata sepakat untuk kembali bersama. Meski suasana kian memanas dan hasil sementara tak berpihak padanya, perjuangan Angga belum benar-benar usai. Pengadilan memberikan satu kesempatan terakhir bagi keduanya untuk mendinginkan suasana sebelum sidang kembali dilanjutkan pada 28 April mendatang. Gimana Kak hari ini Kak persidangannya Kak? Ya udah, tadi mediasinya seperti apa Kak? Dikit aja Kak. Kak, tadi seperti apa, mungkin mediasinya berjalan sesuai harapan atau enggak mungkin? Barengan aja Kak. Masih deadlock ya, masih dibicarakan. Tapi yang pasti nanti tanggal 28 lagi sekalian sidang juga. Kita acara yang selanjutnya ada tanggal 28, lapor hasil mediasi, tapi paginya kita ada mediasi lagi lanjutan. Kenapa? Untuk mediasi nanti upayanya apa, Mas? Oh, saya tetap akan meyakinkan sama istriku supaya ini kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik ya baik-baik lah gitu. Kalau masalahnya hanya keselesaan paham, pertengkaran, tidak menemukan titik temu solusi, menurut saya itu wajar. Sekarang orang kembar aja kepalanya nggak sama, pikirannya nggak sama. Jadi kalau wajar, apalagi saya sama dia, kalau misalnya komentar kita dalam berargumen untuk mencari solusi masalah tidak bertemu, itu wajar. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana lah. Gitu. Saya tuh maunya baik-baik aja. Kalau memang belum bisa diselesaikan sekarang, ya nggak apa-apa, kita kasih waktu berapa hari, 2 hari. Itu membuat saya tuh meninggalkan rumah tuh bukan untuk memperkeruh, justru saya tidak memperlebar. Nanti kalau sudah kepalanya dingin, sudah baik lagi, sudah bisa diajak bicara, ingat, baru kita ketemu ngobrol lagi gitu loh. Di tengah badai gugatan cerai yang sedang membelit rumah tangganya, Nurul Kamaria justru muncul dengan aksi yang membuat publik terperangah. Secara mengejutkan, di hadapan jutaan pasang mata dalam sebuah acara televisi, Nurul menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Dewi Persik, sang mantan istri dari suaminya sendiri. Tak butuh waktu lama, Angga Wijaya pun akhirnya angkat bicara. Muncul dengan respon yang penuh teka-teki, Angga seolah mencoba meredam bola panas yang kini tengah menggelinding liar di jagat maya. Lantas, apa sebenarnya motif dibalik permintaan maaf Nurul Kamaria kepada sang ratu gergaji? Dan bagaimana Angga Wijaya menyikapi aksi sang istri yang menyeret kembali nama masa lalunya di tengah proses perceraian mereka? Aku minta maaf juga atas nama AA kalau ada salah sama Kak Dewi. Oh wow. Aku minta maaf. Wow. Mungkin ya ada salah atau hilaf ya dari ya dia masih suamiku saat ini gitu. Tolong dimaafin ya Kak gitu. Sama kalaupun ada omongan aku yang gimana ataupun ada apa, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari salah atau kemarin aku apa. memang sempat tersinggung waktu awal dulu waktu Mbak masih baru, karena aku merasa Mbak ikut campur urusan aku sama Angga ketika aku mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tolong juga dimaafkan. Ya, aku juga mau jelasin di situ nih mumpung kita ketemu. Aku kan punya mantan Kak yang aku story pakai baju tidur. Mungkin Kakak ngerasa itu masa lalu, kan ada tuh mungkin di situ. Itu memang aku khususkan untuk mantan aku karena aku benar jujur nggak ada urusan atau nggak ada mau bermasalah sama Kakak gitu. Begitupun kalaupun pernah ada salah, tolong maafin ya. Wow.
Aku pasti memaafkan. Cuman untuk ketemu bersilaturahmi mungkin butuh waktu. Tapi di dunia ini kan ada yang namanya pro kontra, ya nggak ada pro aja, kontra aja, nggak ada, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau namanya netizen, yang suka ya akan mendukung, yang tidak suka akan cari-cari kesalahan, ya. Ada berita sedikit dilebar-lebarkan, ada perselihan sedikit dikait-kaitkan, kayak gitu. Itu sih menurut saya udah bukan hal yang tabu, udah terjadi sejak dulu. Makanya kalau istri kan, kalau misalnya anak memang belum bisa terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Kalau misalnya ada yang komentar tidak baik atau ada yang kurang senang bicaranya, dia pasti akan kepikiran. Nah itu hal-hal kayak gitu yang membuat dia akhirnya menjadi panjang, terus tidak jadi moodnya nggak bagus, mengganggu kesehariannya. Itu yang bikin dia itu jadi kurang sama saya juga, jadinya kurang baik gitu loh, karena digoreng-goreng tadi gitu, banyak dikait-kaitkan. Lelah dengan berbagai tudingan miring yang menyudutkan salah satu pihak, Angga Wijaya akhirnya memilih untuk bicara jujur ke hadapan publik. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, mantan suami Dewi Persik ini secara blak-blakan membongkar akar permasalahan yang sebenarnya. Bukan karena perselingkuhan, bukan pula karena intervensi pihak lain yang selama ini ramai digunjingkan netizen. Angga menegaskan bahwa retaknya maligai pernikahan mereka murni dipicu oleh konflik internal yang tak kunjung usai. Lantas, mampukah kejujuran Angga ini meredam isu miring yang telanjur berkembang? Menurut saya nggak ada. Alhamdulillah orang ketiga tidak ada pengkhianatan di antara kita. Kalau misalnya antara saya memang sering bertengkar aja, sering ada perselisihan paham, baik dari pekerjaan, dari masalah pribadi, hubungan yang mungkin komunikasinya kurang, kayak gitu.